Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise, yakni Bapak Dr. Giovanni Farel SPD MPDT, yang berkesempatan untuk mengampu dosen mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise pada semester kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Ilham Ahmadan dengan NIM 22076014 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mengerjakan job sheet pada modul 3 mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise yang bertopik Laravel dengan judul koneksi database dan create atau create, read, update, dan delete. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya masuk ke langkah kerja daripada job sheet kali ini. Jadi setelah kita melakukan pemasangan template pada job sheet sebelumnya, pada langkah kali ini kita akan memisahkan semua bagian pada template ini seperti navbar, sidebar, footer, dan lain sebagainya. Bagian-bagian ini itu dipisah nanti agar nanti kita lebih memudahkan kita sebagai developer untuk melakukan pengembangan ataupun development pada website kita. Nah, yang pertama kita lakukan, silakan teman-teman buat folder admin yang berada di dalam views. Untuk folder layout dan text itu berada di dalam folder admin. Sini ya. Nah, silakan teman-teman membuat folder admin ini. Baik, di sini saya telah selesai mengerjakannya. Di sini sudah ada ya folder admin. Nah, lalu teman-teman buat folder layout di dalam folder admin ini. Jadi teman-teman silakan buat folder admin yang dalam view, lalu teman-teman buat folder layout dan text itu berada di dalam folder admin. Seperti ini. Nah, jika sudah, silakan teman-teman buat folder app.blade.php. Ini. Codingan yang ada di sini teman-teman bisa ambil pada folder welcome.blade.php yang pernah kita buat sebelumnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya silakan teman-teman pindahkan file CSS yang ada pada di sini. Kita buat, kita pisahkan dia menjadi berbeda di sini ya. Nah, di sini setelah kita pisahkan, di sini setelah saya pisahkan folder CSS-nya. Lalu selanjutnya, silakan sama halnya dengan CSS tadi, silakan teman-teman pisahkan yang sidebar-nya. Ini. Di sini telah dipisahkan ya sidebar-nya. Dan setelah kita pisahkan sidebar, kita pisahkan juga top bar. Seperti ini. Memang tujuannya itu seperti yang di awal tadi, jadi untuk memudahkan kita mendeveloping website yang kita buat. Setelah kita pindahkan top bar, kita pindahkan footer-nya di sini. Nah, yang terakhir kita pindahkan JS-nya di sini ya. Baik, jika telah kita pindahkan semuanya, selanjutnya kita buka lagi folder app.blade.php. Nah, silakan teman-teman nanti ketikkan ini, title, yield, title. Nah, ini fungsinya itu kita menggunakan sintak ini nanti membuat title kita itu agar bisa lebih dinamis nantinya tampilannya. Setelah itu silakan buat folder dashboard di dalam folder pack, setelah saya buat ya. Di dalam folder ini silakan buat file index.blade.php. Lalu kita buat yield content yang ada di dalam app.blade.php tadi. Ini. Silakan kita buat yield content ini ya. Untuk menampilkan konten yang kita buat tadi di section tadi. Nah, selanjutnya kita buka web.php. Ini, silakan tambah codingan ini. Root, get, function, ini ya. Silakan teman-teman tambahkan ini. Di sini saya telah menambahkannya. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya. Ya, kita buka setbar blade.php-nya. Nih. Silakan kita arahkan navigasinya ke sini. Ya, jadi seperti ini ya sebelumnya. Nanti maka hasilnya akan seperti itu. Seperti ini tampilannya ya. Coba kita buka. Kan kita buka PHP Artisan-nya. Kita masuk ke webnya. Seperti ini tampilannya ya. Nah, jika sudah
kita buat menu data mahasiswa. Kita masuk ke folder sidebar-nya, kita tambahkan menu data mahasiswa seperti ini. Oke, lalu kita buat folder mahasiswa di dalam page ini. Kita buat folder index.bat.php-nya. Setelah itu kita buat controller yang bisa kita buat PHP artisan ini ya. Ini make mahasiswa controller. Make controller mahasiswa controller. Di sini tujuannya itu untuk membuat controller mahasiswa. Di sini karena saya sudah ada. Ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini nanti kita akan buat seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya. Kita buka, lalu kita buat function-nya itu mengarahkan ke halaman indeks mahasiswa. Ini buat ini. Oke. Lalu jika sudah, kita membuat route untuk menampilkan halaman mahasiswa ini. Silakan kita buka lagi folder web.php-nya. Ini. Nah, kita buat ini ya. Route get mahasiswa index mahasiswa controller. Itu kita arahkan ke show mahasiswa. Lalu kita arahkan menu mahasiswa yang di sidebar tadi. Kita buka lagi file sidebar. Ini kita arahkan ke route show mahasiswa. Jika sudah, tampilannya harus seperti ini. Seharusnya. Nah, teman-teman, di sini karena saya telah selesai juga. Setelah teman-teman berhasil mengerjakan itu, teman-teman edit lagi tampilan mahasiswanya seperti ini ya. Nah, kita akan tambahkan seperti ini. Jika sudah, nanti tampilannya harus seperti ini. Sini coba kita buka ya. Nah, tampilannya harusnya itu nanti akan seperti ini. Oke, seperti ini tampilannya harusnya ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan teman-teman masuk ke file index.php-nya tadi. Lalu teman-teman tambahkan button edit dan hapus. Silakan teman-teman tambahkan juga data teman-teman yang perlu diisi seperti ini. Di sini selesai isi, lalu tambahkan button edit dan hapus. Jika sudah, kita masuk ke websitenya. Di sini masuk ke tabel mahasiswa. Dapat dilihat ini telah berisi name, nama, dan alamat, lalu actionnya ya, edit dan hapusnya ini. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, setelah itu kita silahkan buka phpMyAdmin-nya. Di sini setelah saya buka ya phpMyAdmin ini. Di sini silahkan teman-teman klik buat database baru dengan nama latihan. Klik tambah, kita buat namanya latihannya sesuai dengan modul di sini. Nah, setelah kita buat latihan, setelah kita klik, lalu kita balik lagi ke project, kita cari nama database-nya, inv di sini. Nah, sini kan namanya belajar Laravel, kita ganti ke latihan yang sesuai yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita buat model dan tabel mahasiswanya dengan membuka terminal. Lalu ketikkan perintah seperti ini. PHP artisan make model mahasiswa. Baik, selanjutnya silakan teman-teman buka terminal, lalu silakan teman-teman ketikkan perintah PHP artisan make model mahasiswa. Seperti ini. Nah, sini silakan teman-teman ketikkan ini PHP artisan make model mahasiswa. Sudah enter. Nah,
Ini kan sudah tercreate sukses ya. Nah, setelah sukses, hasilnya itu kita buka migration-nya nanti nih. Di sini kita buka. Kita buka folder database. Nah, akan tampil seperti ini harusnya. Masih stabil ya. Nah, jika sudah tampil ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan merupakan kita tambahkan field pada tabel mahasiswa yang telah kita buat tadi, yang letaknya di database migration tadi ya, nama tabel. Ini kita tambahkan field ini ya. Ini tambahkan, silakan. Integernya apa kita di name ya. Lalu kita tambahkan lagi stringnya, nama tadi ada apa, nama. Setelah itu kita tambahkan lagi string jenis kelamin ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk alamat. Ya, kita sesuaikan sama data yang telah kita buat tadi. Nah, sini ya. Ya sudah, silakan teman-teman save. Lalu teman-teman isikan pada mode field tadi yang boleh diisikan oleh data Laravel-nya. Kita masuk ke folder mahasiswa.php-nya. Sini akan ditambahkan sesuai yang di jobset. Laravel pada folder mahasiswa.php-nya ya. Di sini kan teman-teman isi filenya sesuai yang kita buat tadi juga datanya. Lalu kita masuk ke perintah php artisan.migrate. Enter saja. Sini. Oke, sudah done ya. Sini sudah done. Dapat kita lihat. Jika sudah, langkah selanjutnya silakan kita buka php admin. Ini kita buka. Nah, di sini maka tampillah tabel yang kita buat tadi ya. Di sini kita buka saja mahasiswanya. Di sini ada ID, nama, JK, alamat. Oke. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat halaman create sebagai tempat menginput data mahasiswa. Nah, halaman create ini silakan teman-teman buat di page mahasiswa tadi, create.bls.php. Di page ini tadi, di sini akan buat file create.bls.php. Baik, selanjutnya itu kita akan membuat halaman create untuk tempat kita menginputkan data mahasiswa. Jadi silakan buat halaman create.php-nya pada folder mahasiswa. Lalu kita buat coding seperti ini ya. Di sini setelah saya buat yang berisikan juga sesuai data-data yang telah kita buat tadi. Name, nama, jenis kelamin, lalu alamat.
Ini akan ditambahkan. Jika sudah, kita buat function create pada mahasiswa controllernya. Kita masuk ke mahasiswa controllernya. Di sini silahkan kita buat. Lalu kita buat di sini. Ketikkan public function. Create return view mahasiswa create. Nah, di sini sudah selesai save. Nah, setelah membuat juga function create ini, silahkan masuk ke file web.php. Kita buat root di web.php. Silahkan masuk ke web.php-nya. Nah, di sini silahkan buat untuk kita menampilkan create mahasiswa. Seperti ini. Sudah kita save. Lalu kita gunakan root yang telah kita buat tadi pada tombol tambah data mahasiswa. Kita buka index.dash.php. Silakan teman-teman buat. Teman-teman buka index.black.php-nya. Sini. Nah, dapat teman-teman lihat ini. Ada buttonnya. Kita buka. Kita tambahkan ya. Di sini. Tambah data di sini kita tambahkan sesuai yang root yang telah kita buat tadi. Di sini kita masukkan root create mahasiswa, create root mahasiswa. Create mahasiswa ini telah ada ya. Lalu kita save. Nah, kita buka tampilannya. Dan kita buka PHP software. Lihat mahasiswa. Nah, di sini kan tadi ada klik tambahkan data. Tambah data ini. Nah, sudah akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang diharapkan. Baik, untuk langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah membuat function store untuk memasukkan data ke dalam database. Jadi silakan teman-teman buka file mahasiswa controllernya. Nah, di sini. Di file mahasiswa controller.php ini, silakan teman-teman lihat. Di sini. Silakan teman-teman tambahkan function store untuk memasukkan data ke dalam database. Function store ini ya. Di sini. Silakan teman-teman tambahkan. Di sini saya sudah membuatnya. Nanti akan seperti ini. Nah, setelah kita melakukan ini, lalu kita buatkan root untuk store data mahasiswa tadi dan kita gunakan rootnya pada form yang ada di create data mahasiswa. Kita buka web.php-nya.
silakan diketikkan Saiful Pos mahasiswa ya. Mahasiswa Tor kan langkah-langkah seperti di Jobsit Store, lalu bisa kurungnya mahasiswa controller kelas koma store. Copy saja yang di atas. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini jika sudah ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke halaman create.blade PHP-nya. Sini. Nah, di sini silahkan dilihat nih. Di sini kita masukkan register mahasiswanya. Masukkan. Mahasiswa. Action jangan sampai ada yang typo. Dan diketikkan seperti ini. Pastikan tidak ada yang salah. Jangan sampai ada yang salah ya. Di sini coba kita pastikan semuanya benar. Lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita lihat langkah berikutnya. Nah, jika data berhasil dimasukkan ke database, maka jika kita membuka tabel mahasiswa di BMR, maka data tadi itu sudah ada. Akan ada. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan exam, jadi saya masuk melalui PHP adminnya di sini. Kita buka database tadi di latihan. Kita buka tabel mahasiswa. Nah, di sini. Di sini sudah ada ya. Ini kita lihat tadi database yang kita masukkan. Dilihat di sini. Ini database-nya. Boleh kita cobakan tambahkan kembali. Ini sebagai contoh saja. Silahkan. Oke, sudah kita tambah. Nah, di sini. Kita lihat pakai database ini. Nah, otomatis akan masuk database yang telah kita inputkan tadi. Seperti ini ya. Baik, selanjutnya teman-teman, langkah berikutnya, agar data yang kita masukkan ke database itu tadi juga tampil di halaman mahasiswa itu. Nah, ini, agar dia tampil di halaman mahasiswa itu, jadi teman-teman silahkan mengedit sedikit itu pada function index-nya. Tadi sudah saya tambahkan di sini.
Teman-teman silakan masuk ke halaman mahasiswa controller di sini. Silakan teman-teman masukkan function indexnya di sini. Nah, silakan teman-teman masuk ke halaman function index. Silakan teman-teman tambahkan ini function indexnya pada file mahasiswa controller.php. Ini gunanya itu jadi teman-teman untuk teman-teman bisa menampilkan database tadi di halaman mahasiswa yang telah kita inputkan. Nah, selanjutnya silakan teman-teman edit halaman index.black.php pada folder mahasiswa tadi untuk menampilkan data yang telah ada di database. Jadi untuk menampilkan data kita tadi yang telah ada itu di database, teman-teman perlu terlebih dahulu mengedit halaman index.black.php. Silakan teman-teman tambahkan ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini gunanya itu untuk bisa menampilkan datanya itu yang telah ada itu di database-nya. Maka tampilan itu nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, baik. Setelah teman-teman selesai menggunakan itu, teman-teman silahkan yang perlu teman-teman lakukan berikutnya itu membuat function edit pada mahasiswa controller. Silakan teman-teman buka kembali file mahasiswa controllernya. Lalu teman-teman edit di sini ya. Nih, teman-teman tambahkan public function editnya. Untuk menambahkan ataupun bisa mengedit ya. Di sini. Coba teman-teman lihat ya. Silakan teman-teman tambahkan codingan ini. Jadi ini untuk menampilkan halaman edit mahasiswa nantinya. Nah, di sini saya mengambil berdasarkan ID-nya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan berikutnya, setelah itu teman-teman silakan membuat halaman edit.black.php pada folder mahasiswa yang fungsinya itu untuk menampilkan halaman edit data. Jadi jika teman-teman belum membuat codingan edit.black.php ini, teman-teman tidak bisa menampilkan halaman edit pada mahasiswa. Nih, silakan teman-teman tambahkan codingan ini ya. Di sini sudah saya tambahkan. Jadi ini kita melakukan ataupun menampilkan halaman form edit data mahasiswa berdasarkan data-data tadi. Yang perlu teman-teman lakukan berikutnya setelah melakukan konfigurasi ataupun membuat halaman edit.php, silakan teman-teman buat root function-nya untuk bisa kita tampilkan. Yang pertama seperti biasa kita masuk ke halaman web.php-nya, baru kita lakukan kita masukkan pada halaman edit-nya. Kita masuk ke halaman web.php di sini mahasiswa edit. Yang kan teman-teman tambahkan. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke halaman index.let.php-nya di sini untuk mengarahkan halamannya. Sini ya. Nah, silakan teman-teman arahkan ke halaman edit mahasiswa yang telah kita root tadi. Nah, setelah kita melakukan ataupun menambahkan juga di halaman index.let.php, coba teman-teman cek. Maka dia akan menampilkan form edit data seperti ini harusnya. Sini ya, tekan klik edit. Nah, otomatis akan tampil seperti ini seharusnya jika benar. Nah, selanjutnya agar data itu bisa diupdate, di sini kan belum bisa diupdate nih. Jadi untuk bisa diupdate itu teman-teman silahkan tambahkan function update-nya di mahasiswa controller. Kemudian masuk ke halaman mahasiswa controller ya. Di sini teman-teman tambahkan function update. Di sini ya. Nah,
Ini jadi functionnya itu untuk bisa teman-teman update data yang telah teman-teman masukkan. Setelah teman-teman tambahkan function update-nya di masuk controller, silakan teman-teman masuk atur root-nya di web.php lalu di edit.dat.php seperti biasa. Jadi sebenarnya langkah yang kita lakukan ini sama saja berulang-ulang, cuman berbeda-beda, tapi tidak jauh berbeda ya. Ini di update. Setelah kita lakukan konfigurasi pada web.php, masuk ke halaman edit. Jadi function itu untuk kita dapat mengupdate-nya ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman tambahkan juga root tadi, yang harus teman-teman lakukan selanjutnya itu teman-teman menambahkan atau membuat function destroy ataupun hapus data. Tapi sebelum teman-teman tambahkan, coba teman-teman cek terlebih dahulu apakah datanya bisa diedit. Jadi saya coba ya, saya ubah dari data dari Kepri menjadi Tanjung Pinang. Kita edit ya. Otomatis akan berubah di sini. Itu artinya telah berhasil. Nah, jika teman-teman telah berhasil juga, kita kan masih ada button satu lagi, ini button hapus. Nah, untuk mengaktifkan itu, silakan teman-teman tambahkan function destroy ataupun hapus data. Seperti biasa, teman-teman terlebih dahulu silakan tambahkan functionnya itu pada file master controller, baru teman-teman masuk ke halaman web.php dan juga tambahkan di halaman index.dat.php. Kita masuk ke halaman master controller yang terlebih dahulu yang pertama di sini. Tambahkan ini function destroy ataupun hapus data. Lalu yang selanjutnya masuk ke halaman web.php. Tambahkan ini root-nya. Setelah teman-teman berhasil juga menambahkan ini, baru teman-teman masuk ke halaman index.dat.php. Nah, di sini. Akan teman-teman tambahkan ini. Nah, di sini karena sudah saya tambahkan, maka langsung saja kita cobakan untuk menghapus datanya. Ini tadi kita telah membuat data contoh ya. Nih. Nah, jika sudah berhasil, otomatis data ketika teman-teman klik hapus, nanti kan akan mengonfirmasi itu akan terhapus datanya. Itu artinya telah berhasil ya. Jadi di evaluasi kali ini kita akan membuat sistem code kembali sama seperti tadi, create, read, update, and delete untuk tabel dosen dengan ketentuan bahwa tabel tersebut itu nantinya memiliki field NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan kalian. Nah, jadi kita kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan seperti yang ada pada judul tadi. Teman-teman, jadi sebelum yang pertama teman-teman lakukan, itu silakan teman-teman nantinya buat pada halaman sidebar, teman-teman tambahkan dosen. Teman-teman buka halaman sidebar ya. Teman-teman tambahkan nanti di layout sidebar ini tambahkan tabel dosen ini. Nah, selanjutnya jika teman-teman telah menambahkan tabel dosen di sini, silakan teman-teman create folder dosen. Di sini saya sudah meng-create-nya. Teman-teman silakan buat yang pertama itu file index.dat.php. Di sini saya langsung saja membuat semuanya. Dapat teman-teman lihat ya. Di sini kita membuat NIP dari kode dosen, nama, nomor HP, alamat, keahlian, dan juga action-nya, aksinya. Setelah itu, yang kedua teman-teman harus buat itu create.dat.php. Sini. Lalu teman-teman juga harus membuat file edit.dat.php. Ini untuk form editnya. Edit data dosen, dan di sini untuk menambahkan dosen. Form tambah dosen ya. Nah, setelah teman-teman melakukan ataupun membuat semua itu, teman-teman yang harus teman-teman lakukan berikutnya, teman-teman silahkan masuk ke terminal. Nanti di sini teman-teman silahkan ya, teman-teman silahkan membuat model dosen, PP Artisan make model dosen.
untuk membuat tabel dosen ya. Setelah teman-teman buat ini, sini saya sudah buat. Teman-teman juga jangan lupa membuat controllernya, dosen controller. Jadi jika sudah, itu teman-teman nanti dapat lihat di sini. Ini dapat kita lihat nih. Di sini sudah ada dosen controllernya. Lalu di sini juga saya telah membuat, dia sudah ada nih, sudah saya migrasin. Di sini, kalau sudah juga teman-teman silakan migrate. Teman-teman dapat lihat nih, di sini juga sudah ada model dosennya, sudah ada dosen controllernya tadi, dan juga di sini sudah ada migrationnya dosen tabelnya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman buatnya itu, yang teman-teman lakukan, tadi kan teman-teman udah buat nih juga beberapa halaman create dari index, create, dan juga edit ya. Jadi teman-teman silahkan tambahkan rootnya itu di folder mahasiswa controllernya di sini, di dosen controllernya ya, di sini. Sama seperti mahasiswa tadi, ada function indexnya, lalu function create, function store, function edit, function update, dan function destroy. Setelah teman-teman tambahkan ini, silakan teman-teman masuk ke halaman web.php. Nah, sini teman-teman masuk ke halaman web.php. Di sini teman-teman dapat lihat nih, sudah ada ya. Silakan teman-teman konfigurasikan, tambahkan root-rootnya di sini. Setelah teman-teman tambahkan terus di sini, silakan teman-teman masuk ke halaman dosennya tadi. Dari halaman indeks pertama, teman-teman tambahkan root yang sudah teman-teman buat. Jadi di sini ada root create, root edit mahasiswa, root destroy mahasiswa di halaman indeks. Di halaman edit ada di sini di halaman indeks dosen. Ini ada root create dosen, lalu ada root delete dosen, root edit dosen di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke halaman create. Ini juga ada root store dosen. Di halaman edit juga ada nih root update dosen. Seperti itu, juga ada root show dosen. Jadi silakan teman-teman tambahkan di sini. Jika sudah semua, teman-teman pastikan semua langkah-langkah tidak yang tertinggal sama seperti langkah-langkah di Jobsit tadi, teman-teman silakan testing. Saya create sukses. Masuk ke halamannya. Sini, ke halaman dosen. Nah, di sini sudah ada kan, nih kode dosen, nama, nomor HP, alamat, keahlian, dan X-nya. Nih, sama seperti di sini yang nih kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan juga keahlian. Sekarang teman-teman tambahkan dosennya. Tambahkan di sini kita tes saja. Kodenya kita buat saja. Buat namanya, nomor HP, buat alamat. Buat keahliannya. Jika sudah, simpan. Kita tes. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Di sini juga teman-teman pastikan tombol editnya apakah bisa berfungsi. Klik update. Nah, berfungsi, berubah ya. Jika sudah, coba teman-teman hapus. Nah, di sini juga sudah berfungsi. Nah, jadi teman-teman dapat kita pastikan tadi sudah kita bisa create, sudah bisa membaca read, kita sudah bisa update, dan juga sudah bisa delete untuk tabel dosen sesuai dengan ketentuan seperti yang kita lakukan juga pada Jobsit tadi di tabel mahasiswa. Nah, baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada modul 3 kali ini, Jobsit 3 kita pada mata kuliah arsitektur dan integrasi enterprise. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.